Jadi kalau pengobatan tradisional itu yang saya tahu ya biasanya memang kita sebutnya tadi udah ada tradisional modern, ada rasional irasional. Kalau dari saya West and East. Oh iya. Ibu-ibu hamil yang menanyakan bahwa dok selama hamil boleh nggak sih saya diurut dok perut? Kita dulu belajar juga ada yang namanya versi untuk merubah posisi bayi, tapi harus kita siap lakukan tindakan operasi kalau gagal. Iya. Ya kan? Halo, gue Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Kali ini gue bersama dengan teman-teman dari The Primes. Siapa aja nih di sini? Halo, saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Prima, dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Bonita, konselor menyusui. Nah, kali ini ada pesanan sponsor. Sponsor ini sutradaranya maksudnya. Jadi Apa tuh? bahas tentang pengobatan tradisional. Oke. Ya di kita kaya sekali kan dengan pengobatan tradisional yang ada. Gue pengen nanya insight-nya kalian dulu deh. Apa sih menurut lu pengobatan tradisional? Ya, jadi untuk saat ini kan kita mengenal dua metode secara garis besar. Ya pengobatan modern, pengobatan yang dalam arti ya pengobatan medis, Ya. sama ya pengobatan tradisional itu yang banyak dikenal toh. Itu sebenarnya pro kontra. Ya sebagian besar ada yang pro ke pengobatan modern, ya sebagian pronya ke pengobatan tradisional. Iya. Terutama ya kalau kita lihat dari ya bisa kayak dari yang orang tua atau apa. Ya. Misalnya orang-orang yang misalnya di kampung atau segala macam kan lebih seringnya mereka lebih suka pengobatan tradisional karena kan itu ya boleh dibilang turun temurun. Ya. Kata leluhur saya begini dan begitu dok. Jadi mereka lebih pro ke pengobatan tradisional dibandingin pengobatan modern seperti itu. Lu gimana? Ya kalau dari saya ya yang namanya pengobatan tradisional itu kan ya istilahnya warisan leluhur. Warisan leluhur ya. Beberapa memang dari udah dilakukan secara turun temurun dan secara medis juga terbukti ya dari sains terbukti beberapa tidak semuanya ya. Tentunya juga dari berbagai macam istilahnya pengobatan tradisional ada yang tradisional, ada yang rasional, ada yang irasional kita tetap juga kata harus, baru nih rasional, pengobatan rasional dan pengobatan irasional. Luar biasa. Ya sejauh istilahnya dalam tanda petik yang rasional ya, jadi istilahnya nggak yang Ngawur banget gitulah ya. Yang harus dipendem lah apalah gitu kan Pendem. Dibakar di atas pembangan ya. Kalau tidak matang pak. Langsung luka bakar habis Boleh. itu. Luar biasa. Iya kan banyak tuh jadi kayak misalnya urut akupuntur, itu kan secara sains juga memang terbukti ya bekam itu memang terbukti. Nah itu ya salah satu yang istilahnya yang baik ya yang bisa diterima secara luas gitu. Oke. Nah dari Prima sama Dokter Effendi udah nih. Nah dari Ibu satu cantik ini gimana? Aduh luar biasa. Iyalah istri gua harus gue puji. Bahaya kalau enggak. Luar biasa ya Bapak. Jadi kalau pengobatan tradisional itu yang saya tahu ya biasanya memang kita sebutnya tadi udah ada tradisional modern, ada rasional irasional. Kalau dari saya West and East. Oh iya. Nah kalau di Indonesia sebenarnya East dong, kita Eastnya banyak nih. Iya banyak sekali kayak kerokan, pijat, urut, terus akupuntur, akupressure, tukang gurah segala macam rupanya itu sebenarnya banyak sekali. Bahkan kan sebenarnya kayak tanaman keluarga toga itu juga ada juga gitu. Dan memang ada beberapa yang seperti tadi Dokter Prima udah jelaskan, ya memang ada yang rasional sudah secara sains dibuktikan, tapi ya memang masih ada sih yang irasional sih betul sih. Ya, kalau dari gua sendiri ya bahwa gua lihat adalah gini. Banyak sebenarnya pengobatan tradisional yang baik. Ya kan? Banyak yang sudah proven juga sebenarnya, proven baik dari testimoni maupun dilakukan penelitian, ya kan? Jadi tadi yang sebut Dokter Bonita
toga atau tanaman obat keluarga sudah banyak yang diteliti sebenarnya kan. Memang ujinya masih banyak di level uji farmako ya kan, belum ke uji klinis yang seperti obat medis barat, ya kan. Karena memang susahnya, yaitu di peneliti, yaitu challenge menurut saya. Challenge menurut saya bahwa Indonesia harusnya mampu, karena pengobatan tradisional kita itu nggak kalah banyak loh dengan di Chinese sana kan, iya kan. Dan mirip sebenarnya kalau kita lihat pakainya tanaman, ya kan. Kayak itu pakai jarum, di kita pakai koin. Ya kan, maksudnya sebenarnya teknik-tekniknya itu hampir mirip-mirip gitu kan. Itu ada dasarnya gitu. Kalau di East medicine itu ada, bahwa di China juga ada dokter yang dia ngambil jalurnya East TCM, ya. Jadi ngambilnya ada, teman saya pun ada. Jadi ya itu yang disebut Shinsei yang beneran ya. Dokter di sana, bukan maaf ya, bukan Shinsei ala-ala. Pinter kalau di sini. Ini juga yang menurut gua adalah lucunya adalah tradisional ada yang banyak. Ya ini kan kita ngomongin orang mencari pekerjaan, orang mencari sesuatu, mencari nafkah lah. Akhirnya melegalkan dengan segala cara, dengan dalih ini tradisional. Iya. Gitu loh. Apakah ini beneran tradisional yang diakui oleh kita atau tidak? Itu aja sebenarnya. Bisa dibuktikan nggak? Kalau bisa dibuktikan ya kita terima. Di dinas kesehatan kan, ya di departemen kesehatan juga kan ada subdivisinya yang memang untuk ke tradisional medicine. Ya. Wah, kan? tapi ini dokter Agus, saya jadi ingat sesuatu ya. Ada kebetulan kan kemarin saya juga sempat belajar nih. Jadi ya ada ternyata pengobatan atau healing ini banyak sekali ya, nggak cuma tradisional, nggak cuma kita West atau East. Seperti misalnya nih yang barusan kemarin saya pelajarin dan lihat tuh adalah psikoanalisis. Jadi di psikoanalisis itu termasuk di dalamnya hipnoterapi. Ya pasti kan kesehatan ada fisik, aura jiwa. Healing. Nah, itu menarik sih sebenarnya karena di Indonesia masih tabu kan sebenarnya hal-hal seperti itu. Nah, kalau kayak gitu tuh maksudnya West atau East itu? Oh, West pun ada. West ada ya? West ada, East ada. Cuman yang susah adalah itu balik lagi provennya. Science provennya yang susah ya? Iya kan? Karena ya kita hidup di zaman yang sudah modern. Anak-anak kita aja coba, ya kan? Kalau misalnya kita omongin begini, kalau nggak kasih alasan, iya betul. Ya kata papa. Udah nggak mempan sekarang. Udah nggak mempan. Udah nggak zamannya. Nah, sekarang gue mau nyoba nanya nih ya. Tadi kan udah bahas tentang apa sih pengobatan tradisional. Nah, gue pengen dari teman-teman ini kira-kira nanti yang gue sebutin deh. Tinggal lu jawab aja yes or no, suka atau enggak ya. Seperti itu aja. Kita main-main lah di sini. Yang paling gampang dulu deh. Kerokan. Yes. No. Yes or no kalau saya. Yes or no. Kadang mau, kadang enggak ya. Tergantung siapa yang ngerokin. Iya. Beda. Kalau masih single beda ya. Itu emang ya. No. Kalau ini yes karena kalau istrinya nyuruh nggak berani nolak. Iya, kalau kerokan ya apa ya? Memang dengan kerokan itu ya kurang lebih kan kayak gerakan yang menekan gitu ya, mungkin kan memberikan tekanan pressure itu akan istilahnya merelaksasi, kemudian vasodilatasi ya pembuluh darah. Jadi sirkulasinya sih lancar ya. Endorfin rilis juga ya. Tapi ya istilahnya ya memang kadang asal jangan kuat-kuat banget ya kalau sakit. Terus kalau gua nyarinya yang kuat, kalau enggak dagingnya tebal. Jangan ya. Terus ya pastikan nggak ada istilahnya kayak masalah ya, kayak misalnya gangguan pembekuan darah atau sedang minum antikoagulan ya, diabetes yang tidak terkontrol ya seperti ini. Karena itu lesi menyebabkan apa? Kok no kenapa ini? No lah. Ya lucunya gini ya, kalau misalnya orang-orang kan sebenarnya menurut saya nih, kalau kerokan itu kan lebih banyak kita kayak mood booster ya kan, endorphin release supaya nggak stres. Nah kalau saya dikerokin malah yang ada makin sakit. Iya sakitnya ini yang nggak mau banget. Itu kan opsional lah ya berarti. Ya oke lah kita. Subjektif kan? Ya oke subjektif ya. Nggak apa-apa ya, di sini kan bebas. Betul. Terus gue mau nanya gurah.
Gurah itu yang ditetesi ya. Oh iya. Si gangga. Si gangga sih. Si gunggu juga enggak? Si gunggu. Saya karena enggak. Saya belum pernah nyoba cuma ya. tahu aja ya. saya karena belum ada pengalaman di situ ya saya sih no untuk saat No ini. ya. No. Saya juga no deh. Saya iya sama deh no deh. Ya, balik lagi ini kan sebenarnya dia mix herbal ya, herbal ya, cuma diteteskan untuk orang yang sinusitis ya. Dan mereka sebenarnya udah ada penelitian awal di UGM, ya kan? Oh, iya. Di UGM. Jadi ya karena memang berasalnya dari Jawa Tengah, gitu. Jadi ya itu sudah diteliti secara awal, tapi memang belum memberikan hasil penelitian yang bisa Lengkap, ya intinya belum bisa ngomongin bahwa ini udah kayak jamu nih. Nah beda kalau jamu, jamu misalnya kayak hidung muncul atau jamu jagung, mereka yang sudah ngeluarin Merek, Pak. Jangan sebut merek, Pak. nggak apa-apa. Ini kita nggak ada yang bayar. Aduh gitu. Siapa tahu nanti habis ini ada yang siapa bayar. tahu ya. Jadi itu kan mereka sudah membuktikan, membuktikan. Makanya mereka berani memproduksi dalam jumlah yang besar, bahkan ke luar negeri gitu loh. Ya, oke deh. Bekam. Kamu juga ya karena saya sekarang nggak ada pengalaman mencobanya jadi ya no juga kan. Saya lihat pun juga kayaknya serem banget ya. agak serem juga kan karena dia prinsipnya kan kayak pertama ditusuk dulu, nanti ada darah yang kayak ada luka supaya darah kotor katanya. katanya sih darah kotor, saya juga bingung. keluar. Katanya Ya, biar kotor darah lah, kalau kotor, keluar ya kolesterol bisa keluar dengan yang disedot gitu kan pakai itu. Ya, Cuman ya. sih karena saya juga lihatnya juga kayaknya menyeramkan ya, jadi saya kayaknya No, ya? enggak deh. Iya. Iya. Kalau saya enggak karena lebih ke takut ya. Ya tapi kalau misalnya ini sih kalau dari bukti sih ada ya, sains ya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ini ya saya ya enggak No deh, juga. ya no juga deh. Sama no. Ya memang kan serem ya. Iya. Serem aja sih mungkin. Serem aja sih, Kalau iya. dicobain mungkin jadi enak, badannya enteng, mungkin ya seneng juga akhirnya kan. Iya. Terus kalau ini udah mungkin kalau ini pasti rata-rata mungkin bisa ya. Akupuntur, pressure coba. Kalau aku puntur ya, kalau saya sih iya, saya sih setuju dengan pengobatan tradisional dengan teknik akupuntur karena itu pun juga sudah mulai diakui. Iya, sudah pendidikan dokter spesialisnya pun sudah ada, ada. ya. Jadi artinya itu bukan suatu tindakan yang berdasarkan ya kayak tadi itu karena warisan turun temurun, tapi kan sekarang karena memang sudah ada uji klinisnya segala macam. Jadi ya kalau bisa dijadikan sebagai alternatif atau pendamping lah dengan pengobatan medis gitu loh. Kalau saya sih setuju. Dr. Prima? Saya juga setuju ya. Pernah di akupuntur nggak? Enggak deh. Mau dicoba nggak? Dia Saya bisa loh. Dia mengakupuntur seperti ini. Saya tidak. Setuju tapi Takut juga. ya, saya- Kan jarumnya kecil sekali itu. Iya. Kalau pakai paku ya saya takut. Ya, baiklah Bapak. Terus sekarang kan ada yang namanya teknik painless labor, melahirkan tanpa sakit dengan teknik Iya. akupuntur kan ada. Oh iya. Ada. Benar. Ada bahkan untuk merangsang kontraksi juga ada sebenarnya. Iya ada. Tahu loh saya titiknya. Tahu saya juga titiknya. Iya. Ya, kalau saya ya yes pasti kan saya praktisi akupressure soalnya kan. Jadi kalau saya untuk akupunktur, akupressure ya kalau saya sih yes. Ya karena memang sudah terbukti dan itu saya juga sudah membuktikan baik dari akupuntur, akupressure semua memang ada buktinya, bahkan cukup instan menurut saya gitu buktinya. Ajaib memang. Ajaib sih, aneh, padahal cuma kayak satu titik ditusuk tapi beneran itu. Iya, kalau itu aku sih yes. Asik. Jadi ya karena saya juga belajar dulu sebelum jadi dokter kandungan, saya belajar akupuntur. Iya. Sama toga. Les beneran. Iya, dulu ada lesnya ya. Jadi memang ada kursusnya, kemudian ada medical. Waktu itu sih belum spesialisasi sih, masih kayak apa ya namanya ya? Sertifikasi sebenarnya. Iya, sertifikasi kalau aja sih. sekarang kan Ada akupressure, medis kalau saya ikut yang akupuntur ada beneran sertifikasinya.
Chinese medicine. Jadi kita belajar yin yang, teori 5 unsur. Betul. Itu kan memang dipakai dan itu ya iyalah kayak lihat di film-film kungfu kan. Panggil Shinsei yang paling terkenal deh. Ada anggota keluarga kerajaan yang nggak bisa bangun lah. Tinggal jago-jagonya dia menentukan dari nadi aja mereka bisa mengukur orang ini sakit apa dan itu memang dipelajari di Betul. Tiongkok gitu loh. Betul. Kalau kita nggak bisa ngomong ya karena kita nggak belajar. Sama kayak dokter kok cuma pakai modal stetoskop kok bisa tahu sih jantung anak saya bocor misalnya. Ya dengerin yang normal terus lama-lama kita Tahu ada yang yang nggak normal normal. pasti tahu. Nah itu juga sama. Ya. Model-modelannya kayak gitu sama dokter kan USG terus kok tahu sih dok anak saya bibir sumbing padahal kan pakai USG Ada cuma hitam putih ya. putih pakai USG kok bisa tahu dok ya kan gitu kan Iya. jadi karena ya kita belajar untuk itu kan gitu loh jadi ya lu mau nanya gua nggak gantian masa yang dibayar lu gua yang nanya ya kalau ya mungkin sebenarnya banyak banget kan pengobatan tradisional seperti yang kita udah bahas tadi ini kan jadi sebenarnya kita nggak anti dengan pengobatan tradisional kita hanya anti yang menamakan dia pengobatan tradisional tapi justru menyesatkan ya, dan terus kuncinya lagi adalah jangan memberikan janji-janji yang Anda tidak bisa buktikan secara ilmiah. Contohnya kayak tadi misalnya, oke menurunkan kolesterol lah, apa emang sebelum ini dicek, setelahnya dicek. Nah kan enggak, ya kan? Tapi kan contoh misalnya kalau kita kan sering nih, saya miom tapi hilang. Iya Ya kan? iya. Karena di pengobatannya mbah ini Pakai telur ya, gitu. pakai telur diambil dipindahin ke telur. Jadi ayamnya yang ada miomnya. Terus dimasak sop dimakan. Iya baik. Oke. Ya maksudnya Itu yang irasional. ya itu yang irasional. Jadi jangan mengatasnamakan ini pengobatan tradisional untuk keuntungan Pribadi ya. pribadi atau golongannya. Sebenarnya mungkin lebih saran untuk semua yang nonton bahwa untuk memilih pengobatan atau healing apapun, mau West atau East, mau irasional rasional atau mau Irasional enggak lah, tradisional, irasional rasional jangan ya. enggak. Maksud saya tetap harus tetap harus sesuaikan dengan kebutuhan, bagaimana juga keputusan keluarga. Yang penting kan itu kan. Terus yang penting ya harus tahu konsekuensinya. Bahkan ketika seseorang sudah mau memilih irasional ya berarti dia harus mau terima dong konsekuensinya kalau memang ternyata nggak sembuh atau ternyata Betul. malah jadi kacau balau gitu. Harus tahu dulu konsekuensinya gitu. Jadi harus berhati-hati dalam memilih. Oke. Terus satu lagi sih, tadi gua ketinggalan. Kenapa kok mungkin orang zaman dulu kata nenek saya ini aja sakit nggak usah ke dokter deh nanti dikasih obat karena satu yang membedakan murah dan mahalnya. Walaupun itu relatif. Ya kan? Tapi zaman dulu bahwa dia ngomong ini murah. Iyalah dikerokin lebih murah. Cuman bayarnya nasi. Makan aja udah. Yang ngerokin maksudnya. Tenaganya cuma dibayar ibaratnya makan dan udah pulih. Tapi kalau Anda ke dokter diberikan obat ABC ya bayar kan. Ya karena kan itu melibatkan ada obat, ada penelitian dari obat itu. Kemudian ada pendidikan yang diambil. Kalau ini kan cuma modal keringat doang ibaratnya yang ngerokin atau yang mijet, ya kan? Nah, tapi kalau saya lihat fenomenanya ini sekarang adalah berbeda. Bukan murah dan mahal lagi. Banyak pengobatan yang mengatasnamakan tradisional yang menurut yang tadi Dokter Prima bilang kan irasional. Bahkan lebih irasionalnya apa? Dia lebih mahal dari pengobatan yang sesungguhnya. Dan itu dipercaya begitu saja ya karena mengatasnamakan lagi tadi pengobatan tradisional. Nah makanya tetap balik lagi harus hati-hati dalam Ya, memilih. jadi harus pintar-pintar tahu memilih, konsekuensinya. konsultasikan gitu bahwa ya pintar-pintar lah di internet udah banyak. Apakah ada bukti ilmiahnya? Sebenarnya kita mendorongnya di situ ya. Jadi proven nggak ini? Ya kayaknya lebih penting itu sih Ya. daripada milih yang resiko belum science proven ya pilih aja yang udah science proven kan sebenarnya. Yang logik juga lah ya, yang logik ya. Iya. Ya mungkin dari kita sih itu ya tentang pengobatan tradisional. Saya cuma mau coba mumpung sekalian kita bahas masalah pengobatan tradisional di sini, saya dari praktek sehari-hari juga sering menemukan banyak ibu-ibu hamil yang menanyakan bahwa dok selama hamil
boleh nggak sih saya diurut dok perutnya? Kadang kan ada ibu hamil yang turun nyari-nyari perut lah, Iya. padahal kan sebenarnya itu nyari perut yang wajar karena fisiologis kehamilan. Ada juga yang bilang, dok, saya dibilang peranakan saya turun nih dok. Ada juga kan yang pada saat hamil mungkin posisi janin dalam kandungan mungkin lagi nggak bagus, misalnya sungsang atau apa, boleh nggak diurut? Seperti itu, banyak yang nanya ke saya. Kalau misalnya dari teman-teman dokter bagaimana? Ya kalau gue sendiri sih gue bilang bahwa ya nggak bener. Maksudnya gini, jadi sebenarnya di kita dulu belajar juga ada yang namanya versi untuk merubah posisi bayi, tapi harus kita siap lakukan tindakan operasi kalau gagal, ya kan? Karena resikonya besar dan itu sudah ditinggalkan. Karena apa? Kita kalau zaman dulu mungkin fasilitas kamar operasi nggak sebanyak sekarang. Dokter kandungan tidak sebanyak sekarang. Kalau nanganin terlalu lama, akhirnya membuat risiko. Akhirnya mengambil keputusan dengan memang ada literaturnya, ada cara belajarnya, ada cara khususnya untuk memutar bayi, tapi itu nggak sudah kita lakukan. Karena apa? Begitu gagal, bayinya gawat janin atau terjadi robekan plasenta, harus seksio saat itu juga, dan itu nggak mungkin. Ya, untuk saat ini dilakukan, gagal, kita bisa dipenjara karena bunuh anak orang. Nah, nggak masuk sih harusnya. Jauh sih. Jauh. Oke. Boleh? Lanjut. Lanjut lagi. Nah, jadi kan ada yang bisa dilakukan, tapi sekarang sudah nggak dilakukan. Nah, mungkin dari situ dulu juga akhirnya mencoba-coba turun-temurun, akhirnya yang terjadi adalah salah konsep kalau sekarang. Asal muter, nggak tahu arahnya kemana, karena kan itu harus bener banget itu. Bah, kepala didekatkan ke lutut, terus kemudian berarti kan lu harus tahu posisi kepalanya di mana, lututnya di mana. Plasenta tidak boleh di depan, plasenta tidak boleh plasenta previa misalnya kan. Akhirnya kan kalau nggak tahu itu main asal ya udah akhirnya datang ke kita bayinya meninggal. Nah, itu kan konyol. Nah, makanya apakah mau melakukan itu hanya untuk dalam tanda kutip status bisa lahir normal? Tentu tidak, karena keselamatan ibu dan bayi adalah nomor 1 buat kita. Iya. Sebelum dilanjut, maaf boleh nyium mic-nya, sorry. Lanjut dikit. Hilang ya? Nah, oke. Langsung closing kali kita ya. Apa lagi tadi? Udah. Udah. Dokter Prima paling belum Oh iya, tadi. salah. Udah sih. Ya wis. Sama aja gitu kalau Ya udah. Ya saya sih kurang setuju ya, sama aja ya dengan dokter. Iyalah pasti kita sekolahnya setuju. sama ya. Di Indonesia kan sekolahnya kan? Enggak di Namibia kan? Iya, Namibia. Pijat boleh asal jangan di perut ya. Kalau Ya, untuk kalau di hamil punggung ya, mas suaminya aja iya, suruh pijitin boleh, lah. Boleh. Kakinya pegel dipijitin Iya, boleh ya. Kalau perut nggak boleh karena resiko plasentanya lepas ya, solusio atau abrupsio plasenta kalau istilah medisnya. Yang mana plasenta itu kan suplai makanan sama oksigen ke janin ya. Yes. Kalau misalnya lepas atau apa karena tindakan pijat atau apa, ya bayangin aja bayinya kayak tercekik dia, ya. Konyol Akhirnya banget meninggal. jadinya. Iya. Jadi sebaiknya kalau hamil ya perut jangan diutak-atik ya, termasuk pijat. Oke. Ya sudah, kita sudah di akhir acara ini kan. Terima kasih udah nonton video kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada komen bisa tanya-tanya di komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton.